Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kadang kita semua ngerasa baik-baik aja. Aktivitas seperti biasa, berangkat kerja, bahkan bisa nyetir sendiri kemana-mana. Sampai pada akhirnya tubuh ngasih tanda yang selama ini kita abaikan. Seperti narasumber kita hari ini, Pak Lubis, usianya 60 tahun. Sejak muda nggak pernah cek kesehatan karena ngerasa ya tubuhnya baik-baik aja. Padahal nih udah ngasih tanda serius. Tensi mulai naik, asam uratnya tinggi, bahkan pernah pusing sampai jatuh. Wih, ngeri kali Pak Lubis. Suatu hari ketika sedang menjemput istri, ia hilang fokus. Mobil oleng ke kiri sehingga menabrak mobil lainnya. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirinya dinyatakan terserang stroke moya-moya. Apa tuh? Ada lagi nih. Pak, Bu, saya cuma ngingetin. Jaga kesehatan sekarang sebelum semuanya terlambat. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat sahabat saya Rahman Afri. Pemirsa, yang disampaikan oleh Rahman tadi harus menjadi alarm pengingat buat kita bahwa kalau kita abai atau lalai menjaga kesehatan, hati-hati karena itu bisa menjadi masalah yang besar ya. Dan hari ini kembali kita ketemu di Go Healthy, kita akan bahas mengenai masalah kesehatan plus dengan solusinya bersama dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Mas Boyken dan juga ada Mas Yohanes, dan juga ada narasumber yang kena masalah kesehatan dan berharap datang ke Go Healthy ini mendapatkan solusi. Ya, kita simak nanti sama-sama. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, mari kita simak info sehat berikut ini. Oke, pemirsa, kita awali dengan info sehatnya adalah, pernahkah Anda mendengar kata moya-moya? Dari katanya terdengar imut ya, moya-moya. Waduh, hati-hati. Ini bisa sangat berbahaya, pemirsa. Apakah itu penyakit moya-moya? Akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Ya, jadi pemirsa, penyakit moya-moya ini ditemukan pertama kali di Jepang oleh peneliti Jepang tahun 1957. Nah, penyakit moya-moya ini sendiri adalah kelainan pada pembuluh arteri karotis interna, yaitu di bagian leher dalam, di mana terjadi penyempitan secara perlahan. Nah, apa hubungannya ketika terjadi penyakit moya-moya kok jadi stroke? Karena apa? Ketika terjadi penyempitan, maka aliran darah ke otak itu berkurang. Oksigen berkurang, nutrisi berkurang, sehingga tubuh mengkompensasi dengan pembentukan jalur baru. Tetapi jalur baru atau pembuluh darah baru yang terbentuk ini rapuh, tipis dindingnya sehingga mudah pecah. Pemirsa, saya memberikan gambaran kepada Anda perbandingan antara pembuluh darah otak normal dan pembuluh darah yang mengalami moya-moya. Kalau kita melihat pembuluh darah normal, itu pembuluh darahnya tidak ada kolateral atau pembuluh darah baru ya pemirsa. Ini bagus nih jalurnya ya. Tetapi ketika terjadi penyakit moya-moya ini terbentuk pembuluh darah baru, kelihatannya pada angiografi itu seperti kumpulan asap pemirsa. Karena pembuluh darah yang terbentuk baru itu dindingnya tipis sehingga mudah pecah, apalagi ketika tensi Anda tinggi sehingga mempermudah terjadinya stroke perdarahan. Kemudian karena pembuluh darahnya menyempit, maka ini akan mudah terjadi sumbatan menyebabkan stroke iskemik atau stroke sumbatan. Jadi mulai dari sekarang nih pemirsa, untuk mengetahui apakah Anda menderita penyakit moya-moya atau tidak, Anda perlu melakukan pemeriksaan secara rutin. Sehingga ketika sudah didiagnosa, maka dokter bisa memberikan penanganan yang lebih optimal. Nah, bersama kami sekarang ada pasangan suami istri. Ini suaminya pernah terkena stroke dan kena juga tuh
penyakit moya-moya ya. Bersama kami ada Pak Sutar Lubis dan didampingi istri tercinta ada Ibu Mary. Bapak Ibu apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Bapak sehat Pak? Sehat. Dulunya ngajar matematika SMP dan SMA betul ya Pak? Betul. Berapa lama ngajar matematika Pak? Ada 10 tahun. 10 tahun. Waduh, masih ingat nggak kira kalau saya sedikit dites gitu kan ya? Persamaan kuadrat Pak Sutar Lubis masih ingat nggak? Masih ingat. Apa coba? AX kuadrat tambah BX tambah C. Sama dengan? 0. Wah. Kalau kosinus 90 berapa Pak Lubis? 0. Wah, benar, hebat. Kalau sekarang udah pensiun, Bapak kesibukannya apa aja? Kesibukannya itu latihan pergerakan-pergerakan di rumah. Oh, latihan untuk kembali pulih setelah Iya. terkena stroke kemarin. Iya, tiap hari berenang. Tiap hari berenang. Iya. Ibu ikut nggak? Kalau hari Sabtu dan Minggu. Kalau libur ikut pokoknya ya. Jadi Bapak dan Ibu ini datang ke Gue Healthy karena memang punya masalah kesehatan dan berharap ada solusi dari para praktisi. Tenang ya, kita akan bahas. Bapak ingat dulu kena stroke di mana, kapan, sedang apa? Saya ingat dulu waktu saya jemput istri ke stasiun kereta. Saya nyetir mobil, kemudian setelah istri saya masuk, istri bilang, sepertinya saya nggak nyaman katanya. Kenapa? Saya bilang, Ya. ini mobil ini terlampau ke kiri, nanti bisa nabrak trotoar atau pohon katanya. Iya, saya juga merasa nggak enak ini saya bilang. Kenapa? Kata istri. Tadi saya pas kunci rumah, setelah saya kunci, kuncinya jatuh. Kemudian saya pegang handphone jatuh. Oh, lemes tangannya apa ya? Iya. Jadi setelah itu istri bilang, coba ngomong dulu katanya. Saya ngomong, ternyata saya ngomong tidak selancar biasanya, agak ada tersangkut gitu. Jadi, Bapak agak lain ngomongnya ini kayaknya Bapak kena serangan ini katanya. Wah, ini saya udah langsung takut karena saya punya kakak juga dulu Stroke juga? juga, Oke. mama saya juga stroke juga. Jadi saya udah agak-agak takut dengan itu. Terus saya langsung ajak dia untuk bicara lebih jelas. Wah, ternyata kita langsung ke rumah sakit ini nggak bisa lama-lama, harus cepat. Dokternya bilang apa? Bapak terkena stroke ringan. Jadi stroke-nya waktu itu stroke apa, Bu? Di CT scan dilihat ada penyumbatan sebelah kanan. Satu penyumbatan katanya begitu. Dampak terberat yang Bapak rasakan setelah terkena stroke ini apa sih Pak? Dampak terberat itu saya merasakan gini, sesuatu yang biasanya itu sangat mudah saya lakukan, sekarang ini jadi sulit. Tapi untuk makan, ganti baju, ke kamar mandi bisa? Kamar mandi bisa, cuman kalau pakai baju itu harus dibantu. Terus diketahui bahwa Bapak itu sakitnya moya-moya itu kapan? Gimana ceritanya setelah stroke? Jadi setelah stroke itu progresnya itu agak lambat. Oh, jadi Bapak kontrol lagi ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Ya. Setelah itu didiagnosa lagi, dokternya langsung bilang, Pak ini ada moya-moya namanya. Dokter bilang, ini kan moya-moya. Moya-moya itu dia ini genetik, jadi pengecilan di ujung pembuluh darah itu sendiri. Otak itu pintar katanya. Nanti terbentuk saluran pembuluh darah yang baru, tapi itu kecil. Sifatnya itu ringkih dan kecil. Dan resikonya itu rawan untuk pecah katanya. Jadi nanti Bapak bisa pecah pembuluh darah, ya pendarahan otak itu resikonya lebih tinggi katanya. Jadi silakan Bapak pilih katanya. Setelah begitu, oke, lakukan aja operasi dok, saya bilang. Berapa lama operasinya itu, Pak? Perkiraannya 6 sampai 8 jam. Tapi faktanya 10 jam. Jadi 6 sampai 8 jam itu saya masih oke lah di 6 jam. Lantas makin lewat 8 jam itu saya udah nggak bisa, nggak nyaman berdiri, nggak nyaman duduk, udah seperti itu. Yeah. Terus saya langsung ambil diri ke musola waktu itu. Saya musola mau berdoa gitu kan. Saya memang Kristen tapi saya berdoa di situ. Akhirnya pas jam 10 jam. Nah jadi masuk jam 7 keluar jam 17 itu dokter keluar panggil keluarga Bapak Sutar Lubis. Waduh, tegang. Saya langsung lompat seperti itu. Pokoknya saya langsung lompat. Iya dokter, ya syukur sudah selesai. Setelah dioperasi, moya-moyanya diperbaiki, ada perbedaan?
waktu di hari pertama itu langsung beda sekali. Ini semua gerakan tangannya langsung coba angkat semuanya oke. Ya ampun. Semua Tapi ringan. cuman ada kejadian berikutnya. Di 1:30 malam ternyata kejang. Ini kondisi bapak seperti tegang seperti itu sampai tergigit lidahnya, pokoknya berdarah begitu. Jadi saya shock, saya sampai nangis seperti itu. Dokter, suster semuanya kerja keras untuk gimana ini sampai diikat kiri kanan tangannya, di CT scan lagi. Ketika di CT scan ternyata semua kelihatan bagus kok, nggak apa-apa, aman. Mungkin ini kaget atau apa karena yang tadinya kosong tiba-tiba jalurnya lancar, jadi agak kaget katanya Jadi, begitu. sudah ada perbaikan Bu ya setelah operasi, tetapi masalahnya Pak Lubis, ini ada hasil pemeriksaan yang belum terkendali ya Pak ya. Dari sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita melakukan pemeriksaan asam urat Pak Lubis itu di 11,4 Pak. PR. Normalnya pada laki-laki itu harus di bawah 7. Nah kalau Pak Lubis sendiri dari asam urat 11 ini ada keluhan nggak yang dirasakan Pak? Agak terasa. Nyeri-nyeri di sendi ya? Sendi. Oke. Di lutut Pak. Di lutut. Di lutut. PR-nya kan asam urat ya yang masih tinggi. Dan itu semuanya dasarnya adalah pengentalan darah. Kita tahu bahwa stroke yang terjadi juga adalah stroke pengentalan darah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya darah itu tidak kental. Selain sudah baik ya, artinya obat-obatan yang diminum ya, kemudian juga mulai melakukan pola makan yang menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan asam uratnya naik, seperti makan yang terlalu banyak yang kacang panjang, emping yang kayak gitu ya, pola makan, pola tidurnya sudah cukup. Nah, harus ditambahkan yang namanya teknologi laser. Udah pernah tahu belum ya? Belum. Nah, teknologi laser itu seperti yang dipakaikan oleh Kang Ronald. Ya, nah teknologi laser ini memang diciptakan khusus untuk pengentalan darah. Ya, jadi cara kerjanya adalah bahwa ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka yang namanya gumpalan darah yang mengakibatkan penyumbatan itu akan diuraikan. Kemudian yang kedua, asam urat yang tinggi itu sebagian diubah oleh energi di dalam mitokondria, di dalam gudang atau dapur energi. Ya, sehingga apa? Sehingga energi Bapak bertambah kalau menggunakan teknologi laser itu, tapi kadar asam uratnya akan menjadi turun. Gunakan nih, teknologi laser seperti yang saya gunakan ini ya. Nah, masih ada yang harus dikoreksi, ternyata masih betul ya, bukannya asam urat yang tinggi loh Pak Lubis ini loh. Jadi selain asam urat ini masih belum terkendali, tensi Pak Lubis juga masih tinggi ya. Tensinya itu di 145/65. Ini tinggi. Karena normalnya ya 120/80. Selain pola hidup sehat yang harus Pak Lubis lakukan, yang tadi dijelaskan Mas Boyke, kemudian obat dokter tetap harus dijalankan, teknologi laser juga digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti dapat membantu menstabilkan tekanan darah, karena nanti teknologi laser ini akan menstimulasi pembuluh darah untuk memproduksi nitrik oxide sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, akan lebih lebar dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Dan kalau melihat dari hasil tensi tadi, jarak antara sistol dan diastol kan agak lumayan tinggi. Jadi kemungkinan ini ada masalah pada kesehatan jantungnya Bu ya. Dengan menggunakan teknologi laser nanti juga akan meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Karena teknologi laser ini kan digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini nanti lasernya akan menstimulasi titik akupuntur. Yang mana titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini nanti wajib digunakan bersamaan yang di hidung. Karena masalah Pak Lubis ini kan adalah stroke. Jangan sampai stroke itu terjadi berulang. Sehingga dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan. Sehingga dapat membantu pemulihan sakit, pemulihan stroke-nya. Kemudian dapat mencegah terjadinya stroke berulang. Kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis juga dapat dibantu pemulihannya dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi Pak Lubis dan pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang
prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Pola hidup sehat harus dilakukan, teknologi laser digunakan supaya kesehatan kita akan lebih optimal dan terhindar dari komplikasi. Pak, apa yang mau disampaikan Pak sama ibunya Pak? Istriku ini adalah perempuan tangguh yang luar biasa. Kasihnya dan perjuangannya. Sehat ya Maya? Aduh, keren banget. Ya, jadi buat Anda pemirsa, buat Pak Sutar, teknologi laser ini untuk pemulihan. Kalau buat Ibu untuk pencegahan. Gitu loh Bu. Satu alat bisa dipakai bersama-sama di rumah. Ya, jadi buat Anda yang mungkin sedikit banyaknya mirip masalah kesehatannya dengan Pak Sutar, jangan ditunda-tunda, gunakan AccuLaser. Prioritaskan supaya Anda dan sekeluarga bisa lebih sehat. Nah, AccuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dan dalam satu alat ada teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Kami akan bahas di segmen berikutnya. Ini penting buat pemulihan pasca stroke ya. Buat apa? Buat mencegah dan mengendalikan angka gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke atau stroke yang berulang, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di GoGoMall yang nomornya ada di layar TV. Hubungi sekarang dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% loh dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung tidak lebih dari Rp20.000 saja per harinya Anda sisihkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari AccuLaser. Kenapa ada fasilitas ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser ya. Jadi pemirsa, buat Anda yang punya masalah kesehatan, segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy pemirsa, mungkin kita sekarang sudah rutin mengonsumsi vitamin atau multivitamin. Mungkin juga Anda rutin mengonsumsi multimineral. Bagus itu. Tapi ada satu hal yang harus Anda tambahkan, yaitu rutin mengonsumsi antioksidan. Nah, perannya seperti apa? Mas Boyke, boleh bantu jelaskan dong? Pemirsa, berat otak itu hanya 2% daripada berat tubuh kita. Ya. Namun otak membutuhkan 20% oksigen ya yang dipakai oleh tubuh kita. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya pembuluh darah yang bisa mengalirkan oksigen itu ya dia tidak boleh ada sumbatan, harus bersih, tidak boleh kaku alias harus lentur. Nah, untuk itu maka pembuluh darah di otak, pembuluh darah kita semua sebenarnya, tapi otak itu lebih membutuhkan yang namanya antioksidan. Untuk apa saja? Yang pertama tentu untuk
melapisi dinding pembuluh darah bagian dalam. Jadi dia memberikan perlindungan. Yang kedua, menghindarkan terjadinya radang pada pembuluh darah otak. Yang ketiga adalah membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur. Dan yang keempat tentunya antioksidan tersebut bisa melindungi sel-sel syaraf. Nah, ternyata pemirsa, yang namanya antioksidan itu dia tidak bekerja sendirian. Dia juga harus dalam satu tim. Timnya apa saja? Ada vitamin, ada mineral. Oleh karena itu, kita memerlukan antioksidan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Agar fungsi perlindungan terhadap pembuluh darah kita menjadi lebih optimal. Oke? Ya betul sekali, apalagi Pak Lubis ini kan ada stroke ya, di mana stroke ini kan juga menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu kan targetnya sel. Dia bisa justru akan merusak sel yang menyebabkan pemulihan pasca stroke akan berjalan lebih lama. Oleh karena itu untuk menangkal radikal bebas butuh antioksidan. Nah pada orang-orang stroke itu kan biasanya akan terjadi gangguan dalam menelan. Menelan itu susah. Ya, kemudian juga usia lanjut penyerapan juga sudah mulai menurun. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan antioksidan, multivitamin dan multimineral ini dipermudah dalam bentuk suplementasi. Jadi dalam satu suplementasi ini sudah mengandung antioksidan, multivitamin dan multimineral. Dan tadi juga Mas Boyke sudah mengatakan antioksidannya tidak hanya satu, harus butuh 10. Karena apa? 10 antioksidan seperti astaxanthin, inositol, resveratrol, alpha lipoic acid itu punya fungsinya masing-masing. Untuk pembuluh darah, untuk sel saraf, untuk otak, untuk jantung. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita secara menyeluruh, antioksidannya harus 10. Kemudian harus multivitamin dan multimineral. Gitu, supaya kesehatannya akan lebih optimal. Masih ada kekakuan nggak Pak di tangan, di kaki? Kaki masih agak. Nah, Bisa jalan. nah izin Pak, boleh lihat Bapak berjalan? Kami ingin melihat sekaku apa. Sip. Oke, baik. Coba jalan. Oke. Dulu awal pakai tongkat atau pakai kursi roda? Pakai tongkat. Sudah Pak, cukup? Balik Pak. lagi. Awalnya nggak bisa jalan. Awalnya nggak bisa jalan. Berapa lama nggak bisa jalan, Bu? Hampir seminggu ya. Seminggu ya. Bapak rasanya berat atau sakit atau ngilu atau apa? Kaku. Kaku, aja. tapi nggak sakit. Enggak. Oke, kalau tangan mohon maaf diangkat. Oh, udah bisa. Oh, udah bisa ya. Kalau menggenggamnya Coba genggam tangan saya, Pak. Maaf. Lemas mah. Oh iya. masih Masih ada lemas. lemas, ya. Baik. Oke. Nah, solusinya apa nih Mas Yohanes dan juga Mas Boyke? Jadi pemirsa, di dalam pola hidup sehat, selain kita mencegah yang namanya mengurangi makanan yang berlemak, gorengan, santan, tambahkan juga yang banyak mengandung antioksidan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidur yang cukup, olahraga 30 menit per hari, kemudian juga manajemen stres. Itu sudah bagus tuh pola hidup sehat. Tapi kemudian kita tambahkan juga, kita harus tahu bahwa kondisi tubuh kita tidak bisa lihat. Di mana ada pengentalan darah kita nggak bisa lihat. Check up kesehatan. Lalu kalau sudah didiagnosa, tambahkan di dalam obat dokter itu kita minum. Lalu tambahkan teknologi laser. Teknologi laser kerjanya di luar, ya kan? Di sini, ya. Tetapi dengan antioksidan itu yang kita minum. Nah, menjadi yang tadinya teknologi laser itu melengkapi gaya hidup kita, antioksidannya itu menyempurnakan gaya hidup kita. Jadi tolong pemirsa, yuk. Kita yang semakin bertambah usianya ya, mari kita gunakan teknologi laser untuk mengatasi pengentalan darah. Dan mari kita gunakan juga antioksidan lengkap dengan vitamin dan mineral yang bisa membuat kita tetap awet muda sampai usia tua. Oke? Ya. Untuk kekakuan yang masih terjadi pada Pak Lubis, yang tadi tangan, kemudian kaki ya, nanti juga Pak Lubis bisa gunakan teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser. Digunakannya pada otot-otot seperti pada tangan ya, kemudian pada paha, pada betis. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi ke otot supaya otot itu bisa bergerak.
Selain itu, memberikan stimulasi juga ke saraf sehingga otak yang mengatur motorik itu akan lebih optimal lagi. Kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Baik. Nah, buat Pak Lubis dan Bu Mary juga buat Anda pemirsa seperti ini. Ya, gambarannya bagaimana kita memanfaatkan secara paripurna penggunaan dari teknologi laser. Di pergelangan tangannya satu nih untuk darah dan pembuluh darah. Dipasang di rongga hidung juga untuk darah dan pembuluh darah di area kepala khususnya otak. Dan yang terakhir adalah NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk merangsang, melatih otot dan juga saraf. Artinya Bapak dan Ibu bisa melakukan terapi di mana saja, kapan saja. Apalagi Bapak tadi bilang tiap hari berenang ya Pak ya. Waduh, ditambah dengan AccuLaser ini Pak, kami yakin akan lebih cepat pemulihannya. Terima kasih ya buat Pak Lubis, Bu Mary, sudah bersedia datang ke Go Healthy berbagi kisah bersama kami. Dan Mas Boga terima kasih, Mas Yohanes juga terima kasih untuk segala penjelasannya. Ya baik, pemirsa sekali lagi ya, kami sangat peduli dengan kesehatan Anda. Makanya sekarang juga upayakan gunakan alat kesehatan AccuLaser dan juga kandungan 10 antioksidan, vitamin dan mineral yang terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan juga mengatasi kolesterol, hipertensi, gula darah dan asam urat yang tinggi. Karena kalau semuanya bisa kita kendalikan, komplikasi pun bisa kita hindari. Jadi pemirsa, ayo segera dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan suplemen Evolife AS10 hanya di GoGoMall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun di Indonesia. Dan kualitas produk juga layanannya bersertifikasi standar internasional. Nah, GoGoMall juga akan memberikan pendampingan kepada Anda eksklusif loh selama 30 hari. Kami akan bantu Anda untuk memaksimalkan kesehatan ya. Ingat, ini hanya ada di GoGoMall, layanannya tidak ada di tempat lain. Dan juga ada loh fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Kenapa? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser dan suplemen Evolife AS10. Ya pemirsa, segera hubungi call center yang nomornya ada di layar TV atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi langsung cafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera gunakan AccuLaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk kesehatan Anda luar dan juga dalam. Ya, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.